Puncaknya itu maaf ya, saya di kakak ipar, calon kakak ipar, 1 hari sebelum mereka menikah. Jadi kau punya saudara, cewek, oke, mau menikah sama seorang laki-laki. Kakak ipar kamu ini ituin kamu. Kejadiannya piye? Mau cerita apa nggak kejadian? Maksudnya kok bisa gitu? Mau? Gak apa-apa. Iya deh, silakan. Jadi gue jangan hati-hati, takutnya jangan sampai sedih lagi. Soalnya kayaknya dia udah cukup berdamai, tapi saya nggak pengen narik trauma itu lagi gitu. Mau. Jadi ceritanya itu kan awalnya saya ke sekolah di salah satu sekolah SMA di Jogja. Itu karena ya itu calon kakak ipar saya itu mau biayain sekolah. Karena orang tua saya kan nggak mampu. Kakak saya juga waktu itu nggak kerja. Nah dia yang mau biayain. Iya, paham. Gitu. Terus udah lanjut sekolah di Jogja gitu. Kelas 1, kelas 2 lanjut gitu kan, semester awal. Umur berapa itu ya? Berarti 16. 16-an ya, oke. 16-an. Kebayang tuh. Terus waktu itu kan awalnya bareng ya, berempat. Saya, kakak saya yang cewek, calon kakak ipar saya, sama 1 anaknya. Anaknya Duda, dia Duda. Oh dia Duda, dia punya anak 1. Punya anak 2, tapi yang 1 nggak ikut. Yang anak cowok ini ikut. Gitu. Tinggal di satu rumah yang sama. Oke, lanjut. Terus pas itu ada masalah ya. Mereka bertengkar, kakak saya tuh pulang dulu. Saya kenapa nggak ikut pulang? Saya nyangkut karena sekolah. Iya kan? Saya nggak bisa tuh pulang, pindah kan nggak bisa. Karena yang biayain tadinya yang saya tahu itu calon kakak ipar kan. Makanya saya nggak ikut. Iya, kamu nggak ikut. Terus abis gitu itu COVID ya. Itu COVID berarti ya timelinenya ya. COVID. 2019 2020. 2020-an. Oke. Itu COVID, belajar di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya itu saya waktu itu ya, kejadiannya dia punya showroom. Dia biasanya memang sering kayak lembur. Saya nemenin sama anak cowoknya, biasanya bertiga. Showroom ini mobil ya? Showroom moge. Motor. Moge. Nah, itu dia minta ditemenin sama saya doang. Sama saya berdua gitu. Nggak tahu kenapa anaknya nggak boleh ikut gitu. Nah, tapi kan saya tetap izin sama kakak cewek ya. Boleh nggak gitu. Terus kakak saya bilang, ya udah nggak apa-apa, hati-hati aja gitu. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 10, 11, 12 lah. Itu udah sepi ya. Udah sepi. Waktu itu saya bantu kayak ngeprint atau kayak bantu-bantu intinya tentang berkas-berkas gitu. Dia ngasih, di situ ada kayak bar kecil gitu. Bar kecil yang buatin minuman gitu. Dia ngasih saya itu 2 gelas. 1 buat dia, 1 buat saya. Itu apa ya? Sirup warna biru. Sirup itu ya? Iya, memang sirup. Oh, bukan alkohol ya? Bukan. Memang sirup itu. Oke, sirup. Oke. Nah, lanjut. Pas saya lihat di gelasnya itu kan gelasnya kaca kayak bening gitu. Nah, di bawahnya tuh ada serbuknya. Putih-putih. Oh, kamu lihat ada serbuk gitu. Terus porsinya dia kayak misalkan gelasnya segini, ini sedikit gitu. Dikasih ke saya. Punya dia tuh setengah. Karena ada serbuknya itu saya minta tukar. Iya kan? Saya minta tukar. Terus dia kayak, oh ya udah, nggak apa-apa. Ditukar lah, dia yang punya banyak. Ternyata ada juga punya dianya. Oh, jadi dua-duanya ada serbuknya? Iya. Nah, udah terlanjur sama minta. Aja sih, iya, okay. Iya, udah terlanjur minta tukar dan porsinya lebih banyak gitu kan. Terus dia dipaksa suruh minum. Oh, kamu dipaksa suruh minum? Iya, mau nggak mau kan. Soalnya saya juga takut karena dia punya temperamen. Orangnya emosian. Iya, anaknya juga pernah sering dihajar gitu. Makanya saya mau minum. Oh, takut kekerasan. Mau minum dah tuh. Minum udah, lanjut kan. Iya. Bantuin kerja, kok kepala saya tuh pusing gitu Om. Pusing. Pusingnya tuh kayak orang sakit kepala apa kayak mau tidur? Pusingnya tuh aneh ya. Kayak awalnya tuh pusing. Terus saya ngeliat kayak gitu. Kayak ngeliat tuh ngebayang. Kayak gitu. Kamu nggak ada kayak perasaan, ini orang nggak beres deh. Gue berada di posisi yang udah nggak bagus nih. Ini gue kenapa-napa nih. Nggak ada itu kamu merasakan begitu? Nggak ada, karena sejak awal ketemu image-nya tuh baik.
Nice. Kamu kemakan sama image-nya. Iya, ke orang tua saya juga baik. Makanya orang tua saya ngizinin pindah ke Jogja buat sekolah. Tapi kan ada serbuk kan. Minimal kan ini pasti ada yang nggak beres nih. Benar. Tapi karena saya takut ini Iya, paham. Paham. Tapi kan ya udahlah, kamu takut, kamu minum, terus kamu ngerasa gini kan paling nggak ada alam bawah sadar kamu. Wah ini gue dalam bahaya nih. Nggak ada itu. Alarm itu nggak ada. Kalau misalkan saya pergi juga, mau kemana? Oh. Kan yang membiayai hidupnya dia. Kondisi psikologis ini yang bermain ya. Iya, betul. Terus kamu malah ngadu, aku kok pusing ya gitu. Iya. Itu makanya kita bingung gitu loh. Iya, nangkep ya. Oke, terus dia bilang apa? Oh ya udah, istirahat aja gitu, tiduran aja. Itu di meja ya, mau tiduran gitu loh. Tiduran. Habis itu udah malam sekitar jam 1 atau jam 2 gitu kan. Terus saya bilang, ayo pulang gitu loh. Karena saya juga pusing gitu kan, minta pulang gitu. Oh, udahlah tidur di sini aja, tidur di showroom. Dia nggak pusing? Saya nggak begitu memperhatikan wajahnya ya. Soalnya kan dia minum juga tuh. Iya, oke. Kamu nggak tahu perhatiin lah ya. Lanjut. Showroom ditutup gitu kan. Terus saya, dia gelar tikar gitu. Kamu tidurin aja di situ, istirahat aja di situ gitu. Terus ya udah saya tiduran gitu kan. Terus nggak tahu kenapa gitu ya. Yang saya rasain tuh hawanya tuh pengen cerita. Oke, moodnya kan, pengen cerita. Iya. Waktu itu kan ngekip masalah yang trauma saya di SD kan. Iya. Nah itu terungkap di situ. Oh, ke cerita. Iya. Di situ cerita. Nah nggak tahu kenapa tuh kayak dia tuh seakan-akan mau membantu untuk menghilangkan itu awalnya. Iya, penolong lah. Iya, gitu. Sampai saya nangis tuh di situ. Nangis. Kamu ngerasa dia tuh pengen membantu tuh dari apa? Dari bahasanya? Dari bahasanya. Bahasa apa? Seperti apa? Kayak ya apa ya? Bahasa orang-orang yang seakan-akan menenangkan gitu loh. Kayak ngomongnya apa? Kayak ngomongnya tuh, kamu tuh ternyata gini ya, ternyata gitu. Kenapa nggak ngomong gitu kan? Kayak nice banget dipeluk kayak gitu. Sampai saya nangis kan. Ngekip modusnya itu. Begitu. Okay. Terus abis kayak gitu, mau nggak bantu gitu, gitu kan? Bantu apa? Saya juga nggak begitu kayak antara sadar dan nggak sadar karena pusing banget. Terus nggak tahu kenapa tuh, ya udah. Itu kayaknya pas saya nggak yang inget banget gitu loh. Kayak udah hilang. Udah hilang. Saya ingatnya tuh, maaf, celana saya udah kebuka. Pas bangun. Pas agak sadar dan nggak sadar. Oh sempet ada sadar dan tidak ada kayak di film-film itu kan? Sempet sadar hilang gitu. Yang kamu inget sadar hilang itu apa? Maaf ya. Itu dia lagi saya. Oh, kamu kayak hilang, kamu lihat gitu. Terus abis itu kamu melihat apa lagi? Abis itu jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3 itu saya bangun gitu kan. Terus saya langsung ke kamar mandi. Terus minta pulang. Posisi? Badan atas masih pakai baju ya, masih pakai. Tapi bawah udah nggak. Iya, paham. Nggak usah diperjelas ya. Terus kamu ke kamar mandi. What happened? Kamu takut. Bingung. Terus kayak panik juga kan. Terus makanya minta pulang. Ada pendarahan? Enggak. Oke. Enggak. Terus abis gitu saya maksa nih, ayo pulang, pokoknya pengen pulang kayak gitu. Terus mungkin dia karena risih atau jengkel gitu ya, akhirnya pulang. Tapi setelah itu kayak dia tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Iya, kayak tidak ada apa-apa. Iya, kayak biasa aja. Kamu? Saya dongkol. Saya kayak takut gitu kan ngeliat dia kan. Saya diapain, saya kan nggak ngerti. Jadi dia kamu nggak tahu apa yang terjadi aja gitu, kamu nggak tahu ya? Kamu nggak tahu bahwa kamu sudah Enggak. Belum. Kayaknya bukan di situ. Bukan di situ. Oh, ada lanjutannya? Oh, tak. Berarti saat itu belum terjadi? Belum. Baru. Iya kan dia nggak sadar juga kan? Oke, lanjut. Terus singkat berapa bulan atau berapa minggu atau berapa bulan gitu ya? Itu kayak pas suatu malam gitu ya. Dia tuh manggil, anaknya udah tidur ya.
Jadi cuman berdua malam, saya habis nyuci piring gitu kan, habis makan nyuci piring dipanggil, sini deh gitu. Terus dia ngasih gelas, gelas dulu, itu warnanya ungu cairannya. Saya nggak tahu apa. Ini apa sih dengan cairan-cairan ini? Tadi biru, sekarang ungu, ya kan? Cair gelas, isinya cairan ungu. Oke. Ada serbuk putihnya lagi. Ada lagi? Enggak. Oh, kali ini nggak ada ya? Ungu. Tapi baunya nggak enak banget. Baunya tidak enak. Baunya nggak enak. Kamu belum pernah cium bau seperti ini dalam hidupmu? Okay. Baunya busuk lah, nggak suka. Apa anggur apa itu kali ya? Setelah saya, itu singkatnya, itu ternyata anggur. Anggur kan ya? Okay. Dia kasih kamu ini, minum? Iya, harus minum. Paksa? Dipaksa. Takut lagi? Takut. Minum? Minum. Itu terus sudah kan, muntah-muntah gitu kan. Sampai muntah saya. Banyak emang? Banyak, sampai di lantai-lantai muntah. Itu yang pertama, itu 1 hari itu. Terus setelah beberapa hari, kayak kakak saya sama dia tuh ribut, ada cekcok masalah apa itu namanya. Timeline-nya ini adalah kan kakak kamu pulang. Terus itu, berarti kakak udah balik lagi nih posisi? Belum? Oh, berarti masih sendirian kamu perempuan satu-satunya di situ ya? Betul. Oke, ribut lagi berarti ribut jarak jauh? Ribut jarak jauh. Oke, lanjut. Terus setiap ribut tuh dia pasti ngomongnya ke saya. Kayak jengkel, mengungkapin jengkelnya tuh ke saya tuh, Om. Iya, paham. Terus malam itu disuruh minum dan dia ngambil laptop. Ngambil laptop di situ di meja makan, dia buka laptop. Terus nuduhin video yang bikin saya nggak habis pikir. Video apa? Video kakak saya berhubungan badan dengan lebih dari 1 laki-laki, termasuk dia.